Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali pada pembelajaran tema 6 subtema 3 muatan IPS KD 31 dan 41 dengan tema persebaran sumber daya alam di Indonesia. Anak-anakku sekalian, berikut merupakan penyebaran hasil bumi dan laut di Indonesia. Yang pertama, persebaran hasil pertanian. Hasil pertanian berupa padi dan beras banyak terdapat di daerah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Jawa, Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Barat. Sedangkan hasil pertanian berupa jagung banyak terdapat di daerah Jawa Tengah, terutama daerah Jawa Wonosobo, Semarang, Jepara, dan Rembang. Kemudian Jawa Timur yang terdapat di Madura, dan daerah Sulawesi yang terdapat di daerah Minahasa sekitar Danau Tempe. Kemudian hasil pertanian berupa ubi kayu atau singkong banyak terdapat di daerah Sumatera Selatan, Lampung, Madura, Jawa Tengah, yaitu daerah Wonogiri, dan Yogyakarta yang terdapat di daerah Wonosari. Lalu hasil pertanian berupa kacang tanah banyak terdapat di daerah Riau, Sumatera Barat, Jawa Tengah, khususnya daerah Solo, Semarang, Jepara, Rembang, dan Pati. Kemudian Jawa Barat, daerah Cirebon, lalu Bali dan Nusa Tenggara Barat yang terletak di Lombok. Yang kedua, persebaran hasil perkebunan. Hasil perkebunan berupa tembakau terdapat di daerah Sumatera dan Jawa. Hasil perkebunan berupa teh terdapat di daerah Jawa Barat, khususnya daerah Bogor, Sukabumi, dan Garut. Lalu Jawa Tengah di daerah Pegunungan Dieng, Wonosobo, Temanggung, dan Pekalongan. Lalu Sumatera Utara di daerah Pematang Siantar dan Sumatera Barat. Hasil perkebunan berupa kopi terdapat di daerah Jawa, Sumatera, Sulawesi, dan Nusa Tenggara Timur. Hasil perkebunan berupa karet terdapat di daerah Aceh, yaitu daerah Tanah Alas, lalu kemudian daerah Sumatera Utara di daerah Kisaran, Deli, dan Serdang, lalu kemudian daerah Bengkulu, Jawa, dan Kalimantan Selatan yang terdapat di Pegunungan Beratus. Kemudian hasil perkebunan berupa kelapa atau kopra banyak terdapat di daerah Jawa, Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Kalimantan Selatan. Kemudian hasil perkebunan berupa coklat banyak terdapat di daerah Jawa Tengah, yaitu daerah Salatiga dan Sulawesi Tenggara. Hasil perkebunan berupa pala terdapat di daerah Jawa Barat dan Maluku. Sedangkan hasil perkebunan berupa cengkeh terdapat di daerah Aceh, Sumatera Utara, yaitu daerah Tapanuli, Jawa Barat, daerah Banten, Jawa Tengah, daerah Banyumas, Sulawesi Utara, dan Maluku. Hasil perkebunan berupa lada banyak terdapat di daerah Lampung, Bengkulu, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Dan yang ketiga, persebaran hasil kehutanan. Hasil kehutanan berupa kayu keruing, kayu meranti, dan kayu damar terdapat di daerah Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Hasil kehutanan berupa kayu cendana banyak terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur, dan hasil kehutanan berupa rotan banyak terdapat di daerah Kalimantan, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Maluku. Yang keempat, persebaran peternakan dan perikanan. Ternak sapi banyak terdapat di daerah Sumatera, Jawa, Madura, Bali, Nusa Tenggara Barat, khususnya daerah Lombok dan Sumbawa. Ternak kuda banyak di daerah Nusa Tenggara Timur, yaitu di Pulau Sumba dan daerah Sumatera Barat. Kemudian budidaya udang dan ikan bandeng terdapat di daerah pantai utara Jawa, Sumatera, dan Sulawesi. Lalu budidaya tiram dan mutiara terdapat di daerah Bali, Maluku, dan Papua. Anak-anakku sekalian, perhatikan persebaran hasil bumi dan laut di Indonesia berikut ini yang merupakan peta pemetaan daripada tema hasil bumi dan laut di Indonesia. Anak-anakku sekalian, selanjutnya kita akan membahas penyebaran sumber daya tambang di Indonesia. Sumber daya tambang merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya tambang biasanya dimanfaatkan untuk kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Contoh bahan tambang adalah sebagai berikut, yaitu minyak bumi, batu bara, tembaga, besi, timah, kapur,
yodium, asbes, marmut, dan belerang. Perhatikan peta hasil tambang di Indonesia berikut ini. Hasil tambang di Indonesia terdapat di daerah tertentu yang bahan tambang tersebut dapat diolah guna memenuhi kegiatan industri dan kebutuhan rumah tangga. Sampai di sini dulu pembelajaran kita kali ini. Tetap semangat dan sehat selalu. Ingat 3M, mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.